Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bagaimana anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan selalu menjaga kondisi. Jangan lupa, jika ingin bepergian, gunakan masker dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Nah, semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa silakan isi absensinya baik melalui grup WhatsApp ataupun melalui Google Classroom. Anak-anak semuanya, bagaimana pendapat kalian tentang ikan hias yang beraneka ragam warna dan bentuknya? Semua itu merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri atas keindahan dan keragaman jenis ikan hias yang ada di Indonesia. Anak-anak semuanya, ikan hias ini sudah banyak dibudidayakan di beberapa tempat. Alasan yang mendukung daripada adanya ikan hias budidaya ini yang pertama, contohnya yaitu memiliki beraneka ragam ikan hias yang tersebar di wilayah perairan Indonesia, mana memiliki pasar ekspor ikan hias ini sangat besar dan mampu menghasilkan devisa negara yang cukup besar. Anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas materi yang ada pada bab 3, yaitu tentang budidaya ikan hias. Pada budidaya ikan hias ini, subpokok bahasan yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang komoditas ikan hias. Kemudian yang kedua tentang sarana dan peralatan budidaya yang ada pada ikan hias. Kemudian yang ketiga ini tentang persiapan wadah budidaya ikan hias. Dan yang terakhir tentang pemeliharaan daripada ikan hias tersebut. Baiklah anak-anak semuanya, silakan disimak materinya baik-baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti serta mendapatkan manfaat dari materi yang akan saya sampaikan. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang budidaya ikan hias yang difokuskan pada subtema tentang pemeliharaan ikan hias. Pilihan yang tepat yaitu adalah ikan cupang, di mana ikan cupang ini merupakan ikan hias yang mudah dibudidayakan baik di kolam, bak terpal atau plastik maupun menggunakan akuarium. Yang pertama, perencanaan. Dalam perencanaan kita harus menentukan jenis ikan hias yang akan kita budidayakan. Kemudian yang kedua, menentukan dan mempersiapkan wadah yang akan digunakan untuk budidaya ikan hias. Kemudian selanjutnya menentukan jadwal kegiatan budidaya. Berikutnya menyiapkan kebutuhan sarana, alat, dan bahan. Dan yang terakhir menentukan tugas individu. Ini untuk perencanaannya. Selanjutnya yaitu menyiapkan sarana produksi. Sarana produksi yang perlu disiapkan yaitu berupa bahan dan alat. Bahannya yaitu berupa benih ikan, yaitu benih ikan cupang. Kemudian selanjutnya pakan alaminya. Kemudian yang berikutnya yaitu tanaman air, ya berupa cenggondok ataupun yang lainnya.
Dan yang terakhir yaitu obat-obatan, baik obatan alami maupun obat-obatan buatan. Berikutnya yang itu alatnya. Untuk alatnya sendiri yaitu akuarium, bisa menggunakan akuarium, bisa menggunakan bak terpal, ataupun menggunakan stoplex juga bisa. Ini untuk wadahnya. Selanjutnya alat berikutnya yaitu sistem aerasi. Ini biasanya gelembung-gelembung udara yang digunakan. Berikutnya yaitu seser ataupun saringannya. Ini untuk alatnya. Kemudian yang ketiga yaitu proses budidaya pembesaran ikan hias. Proses budidaya pembesaran ikan hias yang pertama yaitu pemberian pakannya. Dalam pemberian pakan, benih ikan hias ini diberi pakan artemia, bahkan cacing juga bisa. Yang diberikan selama 3 kali sehari dengan jumlah pakan 3-5% dari bobot total ikan. Di mana untuk pakan benih yang berukuran kecil yaitu tubifek yang dicincang, kutu air ataupun jentik nyamuk dengan frekuensi pemberian pakan 3 kali setiap hari. Nah, berikut pakan alami yang bisa dijadikan pilihan karena memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya keunggulannya yaitu memiliki kandungan protein tinggi. Kemudian pakan alami diberikan pada ikan dalam kondisi hidup di mana apabila pakan alami yang bergerak ini membuat perhatian ikan untuk memakannya. Jadi pakan alami diberikannya dalam kondisi hidup. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu pakan alami sesuai dengan bukaan mulut ikan sehingga tidak kesulitan saat memakan. Ini keunggulan dari beberapa jenis pakan alami. Kemudian berikutnya yang bagian B yaitu pemeliharaan. Proses pemeliharaan ikan hias air tawar dalam wadah budidaya akuarium dengan cara penyimponan atau penyadotan minimal 2 kali setiap hari, di mana pemberian pakan ikan dan pengecekan kualitas. Ini untuk pemeliharaannya 3 ya. Pertama penyimponan, kemudian pemberian pakan, dan pengecekan kualitas. Mana harus ada pergantian air minimal 2 minggu sekali atau ketika air sudah mulai keruh. Nah, untuk mengurangi tumbuhnya penyakit ini usahakan dilakukan pengukuran kualitas air mencakup suhu, tingkat keasaman, dan oksigen terlarut. Ini agar tidak tumbuh penyakit maka harus dilakukan pengukuran kualitas air. Ya. Kita lanjutkan yang bagian berikutnya yaitu pengendalian hama penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada proses pemeliharaan ikan diantaranya yang pertama yaitu penyakit bintik putih. Nah, jasad penyebab penyakit bintik putih itu berupa Lithiopterus multifilis. Ini contoh daripada jenis ikan yang terserang penyakit bintik putih. Nah, biasanya penyakit ini sering disebut juga dengan istilah white spot atau itch. Nah, ini untuk jenis penyakitnya. Yang pertama, gejalanya apa? Nah, gejala klinis yang ditunjukkan ini berupa adanya bintik putih baik pada kulit, sirip, mata, dan insang. Ini yang sering terjadi, di mana kasus infeksinya lebih sering pada kondisi ikan dengan kepadatan tinggi dengan suhu air rendah, yaitu kisaran kurang lebih dari 25 derajat Celcius. Bagaimana penanggulangannya? Untuk penanggulangannya, ini dilakukan dengan cara pencegahan yaitu mempertahankan kualitas perairan dalam keadaan yang optimal. Di antaranya apa? Cukup oksigen, mengurangi kepadatan, serta mempertahankan suhu air. Ini untuk penanggulangannya. Kemudian pengobatannya dapat dilakukan dengan cara merendam ikan yang terinfeksi dalam suatu wadah pada larutan campuran formalin sekitar 25 ml air
dan melasid green oksalat sekitar 0,15 gram air selama 24 jam. Ini cara pengobatannya. Selanjutnya penyakit yang kedua yaitu penyakit trichotillomaniasis. Penyakit ini disebabkan oleh trichodina yang mana parasit jenis ini banyak terjadi pada ikan dengan ukuran benih, terutama apabila ikan berada dalam keadaan stres. Apa penyebabnya? Antara lain berupa apa? Kepadatan tinggi, penanganan yang kurang sempurna, pemberian pakan yang kurang tepat, yaitu terutama pada keadaan temperatur rendah. Ini akibat daripada terjadinya parasit trichotillomaniasis. Untuk penanggulangannya, ini dapat dilakukan dengan cara pencegahan, yaitu dengan penanganan yang sempurna, penerapan sanitasi wadah, air, serta manajemen budidaya yang sempurna. Nah, ini untuk penanggulangannya. Kemudian, untuk pengobatannya, ini dapat dilakukan dengan cara perendaman dalam larutan formalin, ya, sama, hanya saja tidak dicampur, ya, di mana ini waktu yang tepat itu selama 24 jam atau akrivia-avin dengan dosis 3 mg selama 15 sampai 30 menit yang dilakukan dalam bak atau wadah penampung. Ini untuk pengobatannya. Kemudian penyakit yang ketiga yaitu penyakit tetrahymena. Nah, penyakit ini disebabkan oleh Tetrahymena piriformis dapat menginfeksi kulit dan sirip. Ini jenis penyakitnya. Nah, selanjutnya gejala klinisnya ini terinfeksi dengan cara menggosok-gosokkan tubuhnya pada dasar atau dinding bak serta mengibas-ngibaskan siripnya. Kemudian, untuk pengobatannya dapat menggunakan akrivia-avin sebanyak 3 mg dengan cara merendam selama 15 sampai 30 menit. Sama ya cara pengobatannya. Kemudian yang berikutnya yaitu penyakit cacing. Nah, untuk penyakit cacing biasanya terdapat pada insang maupun kulit. Nah, cacing jenis ini ya yaitu jenis Dactylogyrus dan Gyrodactylus serta Quadriacanthus ini gejala klinisnya berupa frekuensi pernapasan ataupun gerakan insang bertambah cepat, di mana ikan berwarna lebih gelap dan sering menggosok-gosokkan tubuh pada dasar atau dinding bak. Nah, ini jenis penyakit daripada cacing. Kemudian penanggulangannya bagaimana? Yaitu dengan cara mencegah terjadinya infeksi dengan mengurangi padat penebaran. Ini untuk penanggulangannya. Nah, untuk pengobatannya dapat dilakukan dengan menggunakan formalin sebanyak 150 ml air dengan cara perendaman dalam wadah penampung. Ini untuk pengobatannya. Kemudian yang berikutnya, yang bagian D yaitu pemanenan. Nah, benih ikan hias akan berbentuk warna pada saat usia sekitar 2 bulan. Setelah memiliki warna, ikan hias sudah dapat dipasarkan, di mana panen ikan ini dapat dilakukan secara global ataupun parsial atau sebagian, bisa sekaligus ataupun sebagian atau separuhnya. Kemudian selanjutnya panen total itu adalah panen yang dilakukan dengan cara menjual keseluruhan hasil budidaya tanpa sortasi, artinya tanpa disortir ya, ataupun tanpa dipilah. Nah, panen parsial ini dapat dilakukan dengan cara disortir, dengan cara dipilih sedikit demi sedikit dengan menggunakan sendok ataupun centong sortir. Ini metode penyortirannya. Kemudian, pemanenan sebaiknya bisa dilakukan pada pagi dan sore karena suhu lingkungannya lebih rendah dan stabil. Nah, selanjutnya kegiatan panen ini bisa diakhiri dengan pengepakan yang dilakukan secara terbuka.
pengepakan terbuka ini adalah pengemasan yang biasa dilakukan pada pengiriman jarak dekat. Ini khusus untuk pengepakannya. Nah, ikan yang akan dipasarkan dimasukkan ke wadah terbuka, misalnya pada drum plastik, sedangkan wadah tertutup adalah pengemasan yang dilakukan dengan memasukkan ke dalam kantong yang berisi air. Ya, isi airnya sepertiga bagian. Diikuti pemberian gas oksigen yang diikat ujungnya menggunakan karet gelang. Itulah materi pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.